Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sebagai protokol akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI nomor 06.UM.01.06 tahun 1983. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang forum persidangan ini, hadirin dimohon berdiri. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang ini. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan senjata peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan dalam pengunjung sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. Segala sesuatu yang diberitakan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan harap dimatikan atau di-silent. Para pihak diwajibkan untuk melaporkan kehadirannya kepada panitera pengganti. Wajib mempersiapkan segala hal yang akan jadi agenda persidangan. Mencari informasi mengenai ruang sidang melalui layar monitor yang tersedia di depan ruang sidang. Semua peserta diwajibkan menunggu di ruang tunggu sampai majelis hakim memasuki ruang sidang. Selama menunggu, para pihak atau pengunjung persidangan diharap tenang. Terima kasih. Sidang perkara tata usaha dengan nomor registrasi 98-G-2019-PTUN.SBY dengan Widiawati sebagai penggugat melawan tergugat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Sidang pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor registrasi perkara 98-G-2019-PTUN Surabaya antara Widiawati melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Majelis hakim memasuki forum diharapkan untuk on kamera. Hadirin dipersilakan on kamera. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim perintahkan kepada seluruh hadirin sidang untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Demi kelancaran persidangan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pihak selain hakim ketua silakan off cam, kecuali hakim anggota dan penitera on cam. Silakan.
Hakim anggota siap? Siap Yang Mulia. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 98-G/2019-PTWN Surabaya antara Widiawati melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hari ini Rabu 11 September 2019 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penitera diperintahkan untuk memanggil pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia, kepada pihak tergugat dan pihak penggugat diperintahkan untuk segera on cam. Majelis Hakim, saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat. Baiklah. Sebelumnya kepada kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan surat kuasa dan surat izin surat edaran saudara kepada Majelis Hakim. Sebelumnya Majelis Hakim ingin mengetahui data saudara nama dan alamat. Saya Dr. Andes E.C. Mujianto SHMH yang berprofesi sebagai advokat beralamat di Jalan Wisnuwardana nomor 130. Saudara tergugat. Yang Mulia, saya di sini bertindak sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak penggugat? Sudah, Yang Mulia. Baik, agenda selanjutnya pembacaan surat gugatan. Apakah saudara penggugat sudah siap membaca surat gugatannya? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Surabaya 22 Juli 2019. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Raya IRH Juanda nomor 89 Semambung Gedangan Sidoarjo. Perihal tentang penetapan jadwal lelang debitur Widiawati yang ditujukan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Delta Pertama Jalan Dewi Sartika nomor 7 Kota Batu Malang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Widiawati, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Semanggi Barat, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang. Pekerjaan wira swasta. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada DRS EC Mujianto SHMH dan Dr. Andes Sentot Yusuf Patrika SHMH yang merupakan warga negara Indonesia. Advokat yang beralamat di Jalan Wisnuwardana nomor 130 Singosari, Malang, Jawa Timur. Berdasarkan surat Juli 2019 selanjutnya disebut penggugat. Alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit sejumlah 1.600.000.000 rupiah dari Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Badan Hukum nomor 558-422-402-2006 berkedudukan di Kota Batu dengan agunan berupa tanah dari rumah, sertifikat hak milik nomor 3.237 atas nama Widiawati selaku penggugat seluas 535 meter persegi. Surat ukur nomor 709/Jatimulyo/1999 tanggal 19 Maret 1999 terletak di Jalan Semanggi Barat nomor 19 RT 1 RW 3 Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang. 2. Bahwa atas dasar permintaan oleh Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Badan Hukum nomor 518/53-422.402/2006 tersebut, KPKNL atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang telah menerbitkan penetapan pelaksanaan lelang nomor S358/WKN/KNL 3
2019 tanggal 14 Maret 2019. 3. Bahwa sebelumnya lelang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2019, penggugat telah mengirimkan surat kepada Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Badan Hukum nomor 518-53-422-402-2006 tersebut yang ditembuskan juga kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang. Intinya penggugat menyatakan masih sanggup melunasi pinjamkan penggugat di Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama tersebut. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, kuasa hukum penggugat yaitu Saudara Nanang Nelson SHMH yang telah melayangkan permintaan blokir kepada BPN dan juga pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang agar menunda pelaksanaan lelang. Bahwa pada tanggal 1 April 2019 penggugat dikirimi surat lagi dari Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama tersebut yang intinya pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 26 April 2019. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan tergugat menerbitkan objek telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas bersama ini, penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang nomor 819/WKN 10/KNL 3/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan jadwal lelang debitur Widiawati yang ditujukan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Jalan Dewi Sartika nomor 7 Kota Batu. 3. Mewajibkan tergugat mencabut surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang nomor 819/WKN/KNL 3/2019 tanggal 26 Maret 2019. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Surabaya, 22 Juli 2019. Hormat kami, penerima kuasa. Apakah saudara tergugat telah memahami isinya? Sudah, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban gugatan atas surat gugatan yang diajukan oleh penggugat? Iya, Yang Mulia. Kira-kira kapan saudara siap? Kami minta waktu 2 minggu, Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara penggugat? Keberatan Yang Mulia. Satu minggu cukup Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan pada pihak tergugat untuk menyusun surat gugatannya, maksudnya jawaban gugatan, sidang akan ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada Rabu depan. Pada tanggal berapa, Penitera? 18 September, Yang Mulia. Apakah ada jadwal sidang lain pada hari itu juga? Tidak ada, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 18 September 2019. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang kedua. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berusaha dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 98-G-2019-PTUN Surabaya antara Widiawati melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hari ini Rabu 18 September 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawaban saudara? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami akan membacakan surat jawaban dari penggugat. Surabaya, 23 Juli 2019. Kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara dengan nomor registrasi perkara
PTUN SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Jawaban dalam perkara ini antara Widyawati selaku penggugat lawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang selaku tergugat. Herlin Astutiningsih selaku tergugat 2 intervensi. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi tergugat 1, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat. Gugatan penggugat diajukan telah lewat waktu atau daluarsa. Objek gugatan tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam eksepsi tergugat 1, gugatan tidak jelas dan kabur bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. Suatu keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas hukum pemerintah yang baik, khusus asas kecermatan, yaitu asas yang mengharuskan suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diambil dan disusun secara cermat. Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha negara, serta ketidakpihakan, yaitu asas mewajibkan badan usaha pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan tidak diskriminatif. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat memohon pada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi tergugat, menyatakan bahwa penggugat dicabut oleh Majelis Hakim, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Sukrianto SHMH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada tergugat. Apakah saudara penggugat mengerti isi dari jawaban tergugat yang dibacakan oleh tergugat?
Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan replik? Iya Yang Mulia. Saya mohon waktu 2 minggu Yang Mulia. Bagaimana tergugat? Keberatan Yang Mulia, kami merasa 1 minggu cukup Yang Mulia. Namun Yang Mulia, kami perlu mempersiapkan replik dengan seksama. Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 1 minggu sudah cukup untuk penggugat menyiapkan replik. Dengan demikian, sidang ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada Rabu depan pada tanggal berapa, Panitera? 25 September Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 25 September 2019. Kepada para pihak dipersilakan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengusaha dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 98-G-2019 PTWN Surabaya antara Widiawati melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hari ini Rabu 25 September 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Sudah Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik Yang Mulia. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Garis Miring Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Andes E.C. Mujianto SHMH, pekerjaan advokat, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Wisnuwardana nomor 130, Singosari, Malang, Jawa Timur, nama Dr. Andes Sentot Yusuf Patrika SHMH, pekerjaan advokat, alamat Indonesia, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Wisnuwardana nomor 130, Singosari, Malang, Jawa Timur, bertindak atas nama pemberi kuasa, nama Widiawati, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Semanggi Barat 19A RT 1 RW 3 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang. Selanjutnya disebut penggugat. Adapun jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat berkepentingan untuk menggugat pembatalan penerbitan penetapan pelaksanaan lelang nomor S819 garis miring WKN 10 garis miring KNL 3 garis miring 2019 tanggal 26 April 2019 yang diterbitkan oleh Kantor KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang di Jalan Sudanpo Supriyadi nomor 157 Sukun Kota Malang serta karena telah merugikan kepentingan penggugat di mana dengan terbitnya objek sengketa akuo penggugat telah kehilangan hak miliknya berupa tanah serta rumah sertifikat hak milik saham nomor 327 luas 515 meter persegi atas nama Widiawati yang terletak di desa atau Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowowaru, Kota Malang, sehingga penggugat mempunyai kedudukan hukum penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 ayat angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peratun. 2. Bahwa penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit sejumlah Rp1.600.000.000 dari Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Badan Hukum Nomor 518 garis miring 53 garis miring 422.402 garis miring 2006 berkedudukan di Kota Batu dengan agunan berupa tanah dan rumah sertifikat hak milik nomor 3.237 atas nama Widiawati seluas 535 meter persegi, surat ukur nomor 719 garis miring Jatimulyo garis miring 1999 tanggal 19 Maret 1999 Kota Malang. Untuk hal ini penggugat telah membayar 6 kali angsuran. Yang ketiga, bahwa tindakan tergugat melaksanakan lelang telah bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 garis miring PMK 6 garis miring 2016 yang menyatakan dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain debitor, suami atau istri debitor yang terkait kepemilikan lelang eksekusi pasal 6 UU HT tidak dapat dilaksanakan. 4. Menyatakan batal atau tidak sah
Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang nomor S819 garis miring WKN 10 garis miring KNM 3 garis miring 2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan jadwal lelang debitur Widyawati yang ditujukan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Jalan Dewi Sartika nomor 7 Kota Batu. 5. Mewajibkan tergugat mencabut surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang nomor S819 garis miring WKN 10 garis miring KNM 3 garis miring 2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan jadwal lelang debitur Widyawati yang ditujukan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Jalan Dewi Sartika nomor 7 Kota Batu. 6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada tergugat. Surabaya 22 Juli 2019. Kuasa hukum penggugat Dr. Andes E.J. Mujianto SHMH, Dr. Andes Sentol Yusuf Patrika SHMH. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik tugas? Iya yang mulia, kami akan mengajukan duplik. Saudara siap? Kami siap 1 minggu lagi yang mulia. Bagaimana saudara penggugat? Kami menerimanya yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan pihak tergugat menyiapkan dupliknya, sidang ditunda selama 1 minggu sejak hari ini, yaitu Rabu depan pada tanggal berapa, Panitera? 2 Oktober yang mulia. Untuk persidangan lain pada hari itu. Tidak ada yang mulia. Kemudian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu depan 2 Oktober 2019 kepada para pihak diperintahkan untuk hadir di sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang keempat. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bisa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 98-G-2019 Ptn Surabaya antara Widyawati melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hari ini Rabu 2 Oktober 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tergugat, apakah saudara sudah siap dengan duplik saudara? Sudah yang mulia. Baik, silakan bacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin membacakan duplik. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya dan hormat yang bertanda tangan bahwa ini Iva Nurdiana Azizah yang beralamat di Jalan Sudarso Supriyadi nomor 157 Sukun Kota Malang. Yang kedua, nama Khairul Musliha yang beralamatkan di Jalan Sudarso Supriyadi nomor 157 Sukun Kota Malang. Yang ketiga, Gunawan Wiranto yang beralamat di Jalan Sudarso Supriyadi nomor 157 Sukun Kota Malang. Bertindak atas nama pemberi kuasa pada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Malang yang beralamatkan di Jalan Sudarso Supriyadi nomor 157 Sukun Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Nama Sukrianto SHMH yang beralamatkan di Jalan Wiyung, Perumahan Geraha, Sampurna Indah, Blok T, nomor 11, Kota Surabaya. Bertindak atas nama pemberi kuasa penggugat 2 intervensi. Yang bernama Herlin Astuti-Ningsih, yang beralamat di Jalan Turnojoyo, nomor 175, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur. Selanjutnya disebut penggugat 2 intervensi. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil penggugat sebagai berikut. Bahwa yang dijadikan pokok permasalahan dalam gugatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa surat penetapan lelang nomor 819 WKN titik nomor 10 garing KNL titik 03 garing 2019 tanggal 26 Maret 2019
hal penetapan jadwal lelang yang ditujukan pada pimpinan KSP Delta Pratama bahwa objek gugatan tidak memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa hubungan yang mendasari gugatan adalah hubungan yang bersifat keperdataan dengan adanya perjanjian kredit antara penggugat dengan KSP Delta Pratama sesuai perjanjian pengakuan hutang dengan pemberian jaminan nomor 1390 tanggal 22 Januari 2018 yang mengalami uang prestasi. Bahwa sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 yang mengatakan bahwa pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan 2 intervensi sebagai berikut. Gugatan tidak jelas dan kabur, bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil. Suatu gugatan sebagai disyaratkan dalam ketentuan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang peradilan tata usaha. Bahwa yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas dan kabur serta membingungkan, sebab apa yang dipersoalkan dalam perkara bukan merupakan persoalan antara penggugat dengan tergugat satu, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, melainkan permasalahan antara penggugat dengan pihak KSP Delta Pratama yang tidak lain adalah pihak pemberi fasilitas pinjaman sejumlah uang kepada penggugat. Bahwa apa yang digugat oleh penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas. Kemudian bahwa yang dimaksud keputusan tata usaha negara berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang peradilan tata usaha negara. Dalam suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sedangkan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara yang Lelang Malang nomor 819 garing WKN strip 10 garing KNL titik 03 garing 2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan jadwal lelang debitur yang ditujukan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama tidak bersifat final. Oleh karena masih ada proses selanjutnya. Dan lagi pula keputusan tersebut tidak atau belum menimbulkan akibat hukum serta tidak bersifat individual. Hormat kami, kuasa hukum tergugat Indah Nurdiana Azizah. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Dikarenakan penggugat telah mengajukan replik dan tergugat telah mengajukan duplik, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara penggugat, apakah akan mengajukan bukti-bukti? Ya, Yang Mulia. Apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Untuk bukti dan saksi akan dibawa sendiri atau dipanggil dari pengadilan? Kami akan membawanya sendiri. Baik, kapan saudara siap dengan bukti saudara? Kami siap 1 bulan lagi, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Keberatan Yang Mulia, 1 bulan adalah waktu yang lama.
1 bulan bahkan lebih dari cukup untuk merekayasa alat bukti. Apa maksud saudara merekayasa alat bukti? Kami harus menghadirkan saksi yang jarak tempuh tempat tinggalnya sangat sulit dijangkau. Yang mulia, penggugat harus sudah mempersiapkan alat bukti jauh-jauh hari sebelumnya. Bila memang yakin gugatannya telah benar dan sesuai dengan fakta, tentu saja hal ini yang aneh. Kemungkinan pihak penggugat menggugat tanpa dasar, sehingga kebingungan ketika mencari alat bukti. Baiklah, majelis hakim berpendapat bahwa waktu 3 minggu dirasa cukup untuk penggugat menyiapkan bukti-bukti. Dengan demikian, sidang ditunda selama 3 minggu dan akan dilanjutkan pada 3 minggu ke depan. Pada tanggal berapa, Pak Negara? 23 Oktober yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Kemudian sidang pada hari Rabu 23 Oktober 2011 kepada pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang kelima. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan mengadili perkara urusan negara pada tingkat pertama 6 perkara 98-G-2009 Surabaya antara Widiawati melawan kepala kantor pelayanan negara dan lelang. Hari ini Rabu 23 Oktober 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan bukti dan mendengarkan saksi. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan bukti saudara? Siap saat ini yang mulia. Bukti tertulis kami ajukan berupa fotokopian yang bermaterai cukup dan diberi tanda bukti P1 sampai P26 yang mulia. Saudara penggugat silakan maju untuk melihat bukti-bukti tertulis ini. Saudara penggugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Iya yang mulia, kami akan mengajukan beberapa saksi. Apakah saksi-saksi yang saudara ajukan sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia, saksi kami ialah Abu Hanifah S. Muji Lestari, Profesor Dr. Sajiono, SHMH. Kepada petugas diperintahkan memanggil saksi yang pertama, Abu Hanifah S. ke dalam ruang persidangan. Siap yang mulia. Kepada saksi penggugat Abu Hanifah diberitakan untuk memasuki ruang persidangan dengan on kamera. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk menyerahkan kamera saudara. Silakan. Kamu menuju saya. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, jenis kelamin, dan agama. Baik, nama saya Abu Hanifah, beragama Islam. Berjenis kelamin perempuan. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Tergugat. Sama, tidak ada yang mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia dan janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Baik yang mulia. Kepada saksi diperintahkan mendapatkan diri dan menghadap hakim anggota 1. Dipersilahkan. Silakan ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah, Demi Allah, saya akan berjanji sebagai saksi saya akan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia.
Saksi, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa dalam persidangan hari ini? Mengerti yang mulia. Baik, silakan saksi memberikan keterangannya. Baik yang mulia, saya kenal dengan jika dulu tanah penggugat di Kepuh. Kebetulan saya kan berprofesi sebagai wartawan media. Dan Tahu berapa jumlah saya mengetahui cerita terkait ini awalnya utang antara penggugat dengan koperasi Delta Pratama di Batu. baik kepada saksi? Setahu saya sekitar 1,6 miliar rupiah yang mulia. Saudara diperkenankan keluar sidang. Untuk panitera silakan menghadirkan saksi yang kedua. Bagi yang mulia, untuk saksi selanjutnya silakan untuk masuki persidangan dengan on kamera. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, saksi minta saudara untuk menampilkan surat identitas saudara. Baik. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, jenis kelamin, dan agama. Nama saya Muji Lestari, Saudara saksi, apakah saudara perempuan beragama Islam. dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada juga yang mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Bersedia yang mulia. Baik, kepada saksi diperintahkan mendapatkan diri dan menghadap hakim anggota 1. Silakan. Demi Allah, Demi Allah, saya akan berjanji sebagai saksi saya akan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik. Saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Saksi, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Sangat mengerti yang mulia. Silakan saksi memberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya kenal dengan penggugat sejak 5 Maret 2019 dan mengetahui objek sengketa dalam perkara ini tentang utang piutang dengan koperasi Delta Pratama di Batu. Dan saya pernah bertemu dengan Direktur Koperasi Delta Pratama, boleh melunasi utangnya sebesar 2 miliar rupiah, tetapi ditawar 1,8 miliar. Dan pada 28 Mei 2019, saya menemui Yohanes, yaitu Direktur Koperasi, dengan membawa cek 1,9 miliar, tapi cek tersebut belum sempat diperlihatkan kepada bos. Baik, kepada saksi terima kasih atas keterangannya. Saudara diperkenankan keluar sidang. Untuk panitera silakan menghadirkan saksi yang ketiga. Baik yang mulia, untuk saksi berikutnya diharapkan untuk masuki ruang persidangan dengan on kamera. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk menampilkan identitas saudara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, jenis kelamin, dan agama. Baik yang mulia, saya Prof. Dr. Sadijono, SHMH, laki-laki beragama Islam. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada yang mulia. Dengan tergugat? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Iya yang mulia. Kepada saksi diperintahkan menempatkan diri dan menghadap hakim anggota 1. Silakan. Demi Allah, Demi Allah, saya berjanji sebagai saksi saya berjanji sebagai saksi
akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi, majelis hakim mengingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu saudara harus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Saksi, mengerti saudara mengapa saudari bisa dalam persidangan ini? Iya, saya mengerti Yang Mulia. Saya mengerti. Silakan saksi memberikan keterangannya berdasarkan keahlian saudara. Baik. Yang Mulia, bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL adalah lembaga di bawah DJKN, yaitu Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa Kepala Kantor KPKNN adalah pejabat atau usaha negara yang mengepalai kantor perusahaan keuangan negara dan lelang yang berhubungan dengan kekayaan negara dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah DJKN setempat. Bahwa tugas utama KPKNL adalah mengurus dan bahkan barang-barang yang berhubungan dengan kekayaan negara. Baik, kepada saksi, terima kasih atas keterangannya. Saudara mendengarkan keluar persidangan. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan bukti dan mendengar kesaksian saksi saudara tergugat. Apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Siap saat ini juga Yang Mulia. Bukti tertulis yang kami ajukan berupa fotokopi yang bermaterai, cukup dan diberi tanda bukti T1 sampai dengan T19. Saudara tergugat, apakah saudara juga akan mengajukan saksi-saksi? Iya Yang Mulia, kami akan mengajukan beberapa saksi. Apakah saksi-saksi yang saudara ajukan siap dihadirkan saat ini juga? Siap Yang Mulia, saksi kami ialah Yohanes Chandra Budiman. Baik, kepada panitera diperintahkan memanggil saksi tergugat Yohanes Chandra Budiman ke dalam ruang persidangan. Silakan. Baik Yang Mulia, untuk saksi Yohanes dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan dengan on kamera. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, majelis hakim minta saudara untuk menampilkan kartu identitas saudara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara, nama, jenis kelamin, dan agama. Baik Yang Mulia, nama saya Yohanes Chandra Budiman, laki-laki beragama Islam. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada hubungan keluarga Yang Mulia. Dengan penggugat. Sama tidak ada Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudara bersedia dengan janji menurut agama dan kepercayaan saudara? Siap Yang Mulia. Kepada saksi diperintahkan menempatkan diri dan menghadap hakim anggota 2. Silakan. Demi Allah saya akan berjanji Demi Allah saya akan berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik. Untuk saudara saksi, majelis hakim ingatkan bahwa saudara telah diangkat janji menurut agama dan kepercayaan saudara untuk terus memberikan kesaksian dengan sejujurnya. Apakah saudara mengerti? Sangat mengerti Yang Mulia. Saksi, mengertikah saudara mengapa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Silakan saksi memberikan keterangan. Mengerti Yang Mulia. Baik, saya berprofesi sebagai Direktur Koperasi Daerah Pertama. Saya mengetahui objek sengketa yaitu rumah penggugat di Jalan Semanggi Barat, rumah 19A Malang yang akan dilelang. Objek sengketanya bangunan permanen dengan luas 500 meter persegi lebih, bangunan rumah tinggal dan ada kafenya serta kos-kosan, bahwa juga
ada tunggakan dalam pembayaran asuransi kredit diajukan pada 22 Januari 2018 berakhir bulan Juli 2018 dan juga 1,6 miliar rupiah dan diterima 1,4 miliar setelah dikurangi ongkos atau biaya dan bunga bulan terakhir. Untuk bunganya setiap bulan 2,6% yaitu sekitar 14 juta per bulan yang mulia. Baik, kepada saksi terima kasih atas keterangannya. Saudara diperkenankan keluar sidang. Baik, apakah penggugat dan tergugat telah siap dengan kesimpulannya? Tidak, Yang Mulia. Kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah, bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga membutuhkan waktu 7 hari Yang Mulia untuk kesimpulan. Baiklah, Kapitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Rabu tanggal 30 Oktober Yang Mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019. Kepada para pihak diberitakan untuk hadir di persidangan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini ditutup. Sidang ke-6. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya bersyarat mengeluarkan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 98-G-2019-PTWN Surabaya Mataram Widiawati melawan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Hari ini Rabu 30 Oktober 2019 dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan yang dibacakan oleh Panitera. Sebelumnya silakan kepada pihak penggugat dan tergugat mengumpulkan kesimpulannya. Baiklah, silakan Panitera ambil salinannya terlebih dahulu, kemudian dibacakan. Baik Yang Mulia. Surabaya 1 Juni 2021. Perihal kesimpulan tergugat. Lampiran surat kuasa khusus pada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 298-G-2019-PTUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang atau KPKNL. Tempat tinggal berkedudukan di Jalan Sudanco Supriyat nomor 157 Sukun Kota Malang. Pekerjaan pejabat negara. Dan ini memberikan kuasa dengan hak substansi kepada berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak dan atas nama memberi kuasa. Bahwa setelah mengikuti proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, proses jawab-menjawab pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ahli dari kedua belah pihak, serta memberikan jalan sidangan. Maka dengan ini tergugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut. A. Bahwa yang dijadikan pokok permasalahan dalam gugatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berupa surat penetapan lelang nomor 819-10-KNL-03-2019 tanggal 26 Maret 2019. Hal penetapan jadwal lelang debitur Widiawati yang ditunjukkan kepada pimpinan KSP Delta Pratama. Bahwa objek gugatan aku tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. C. Bahwa objek gugatan belum bersifat final karena surat penetapan lelang nomor 819-WKN-10-KNL
03 garing 2019. Tanggal 26 Maret 2019 tersebut masih memerlukan proses selanjutnya, yaitu 1. Pengumuman lelang oleh pemohon lelang. Dan jika pengumuman lelang tersebut tidak terbit, rencana pelaksanaan lelang batal. Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 PMK 06 garing 2019 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. 2. Bahwa objek gugatan tidak menimbulkan akibat hukum karena dengan dikeluarkannya surat penetapan lelang nomor 819 garing BKN 10 garing KNL 03 garing 2019 tanggal 26 Maret 2019 tidak serta-merta telah beralih kepemilikan dari pemilik semula. Dengan terbitnya objek sengketa akuo, penggugat telah kehilangan hak miliknya adalah tidak tepat. Dalam hal hendak digugat, itu merupakan keputusan menurut ketentuan pasal 3 ayat 2. Maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewat tenggangnya waktu yang dihitung dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Pada pasal 3 ayat 3, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewat batas. Waktu 4 bulan yang dihitung sejak waktu keputusan itu harus diumumkan. Maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut. Bahwa penggugat diajukan pada tanggal 23 Juli 2019 dan demikian gugatan penggugat telah daluarsa. Karena gugatan diajukan tanggal telah melewati waktu daluarsa, Primer menyatakan gugatan tidak diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan akhir sebesar 6.500.005. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai. Hormat kami, penasihat hukum. Begitu Yang Mulia, kurang lebihnya. Terima kasih untuk Panitera sudah membacakannya. Dan untuk Panitera, ada yang ingin ditambahkan lagi? Baik, saya kira cukup Yang Mulia. Tambah lagi, tutup dan dilanjutkan pada 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. 7 hari ke depan tanggal berapa Panitera? 6 November Yang Mulia. 2016. Kepada pihak diperintahkan untuk persidangan pasal panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini tutup. 7. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang Mulia dan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 98/2019 PTN Surabaya secara Widwati melawan Kepala Kantor Pelayanan Negara dan hari ini Rabu 6 November 2019 dinyatakan dibuka terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Hakim Ketua. Baik, untuk seluruh pihak disimak baik-baik putusan yang saya akan bacakan. Ini Bang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah surat penetapan lelang nomor SZ 816 garing WKN 10 garing KNL 03 garing 2011 tanggal 26 Maret 2019 penentuan lelang yang ditujukan kepada pemimpin KSP Delta pertama atas permohonan yang diajukan oleh lokasi kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Malang atas si bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SHM nomor 3237 dengan luas
meter persegi. Didiawati beserta segala sesuatu yang melekat dan berdiri di atasnya yang terletak di Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Waru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara objektif surat penetapan lelang nomor 819 tanggal 6 Maret 2019 hal penetapan jadwal lelang debitur sementara Widiawati yang ditujukan kepada pimpinan KSP Delta Pratama adalah surat yang berbentuk tertulis yang ditujukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang nyata dan tidak abstrak bersifat konkret ditujukan kepada KSP Delta Pratama sehingga bersifat individual, sedangkan untuk dinyatakan final sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan tergugat. Bagi majelis tidak melihat unsur tersebut karena ini merupakan suatu proses yang masih perlu ditanggapi oleh pihak yang terlibat dalam proses lelang tersebut. Menimbang bahwa suatu tindakan hukum tata usaha negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikat atau menghapuskan atau hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada. Jadi untuk dapat dianggap suatu penetapan atau keputusan tertulis, maka keputusan badan atau jabatan tata usaha negara itu harus merupakan suatu tindakan hukum. Artinya dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum tata usaha negara. Menimbang bahwa setelah mencermati objek dominitis, majelis berkesimpulan bahwa surat penetapan lelang nomor 819 tanggal 6 Maret 2019 hal penetapan jadwal lelang debitur atas nama Widiawati yang ditujukan kepada pimpinan Kadin Delta Pratama hanya merupakan informasi yang disampaikan oleh tergugat atas surat permohonan dari Kopassi KSP Delta Pratama nomor SDT0004 garing DPD garing 7654 garing 2019 tanggal 20 Maret 2019. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa surat penetapan lelang nomor 819 tanggal 6 Maret 2019 hal penetapan jadwal lelang debitur atas nama Widiawati yang ditujukan kepada pimpinan KSP Delta Pratama yang dijadikan objek dalam perkara ini adalah surat yang tidak bersifat final dan tidak berisi dengan menimbang bahwa mengenai bukti lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sebagai alat bukti namun tidak akan diberikan lebih lanjut berarti dianggap tidak ada relevansinya pokok persengketaan dan tetap lantas mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Yang terakhir, mengadili, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan akhir sebesar Rp6.505.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Atas Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh kami Muhammad Haryadi SHMA selaku Ketua Majelis Hakim. Pihak penggugat dan tergugat, saya akan menanyakan apakah pihak penggugat menerimanya? Kami menerimanya, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat, apakah ada keberatan? Tidak, Yang Mulia. Dengan ini perkara perdata dengan nomor register 98-G-2019 PDWN Surabaya dinyatakan ditutup dan selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan forum persidangan dengan off kamera.